Jadi gue habis ngalamin mental breakdown. Di dalamnya tuh banyak banget ketakutan, banyak fear, sampai tahap gue nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa kerja, nggak bisa meeting apapun, semua kerjaan di cancel, syuting di cancel, ditunda sampai sekian minggu, sampai gue ngerasa gue butuh bantuan, sampai gue ngerasa, gue bilang sama dokter gue, dok saya pengen di opname, saya pengen rehab karena saya nggak mau di rumah, karena saya ngerasa kalau di rumah sakit itu udah semuanya tuh sistemnya tuh udah teratur gitu loh, udah ada suster, ada obat yang akan selalu dikasih, sampai udah kayak gitu, sampai udah nggak percaya sama diri sendiri untuk ngejaga diri gue sendiri lagi. Terus pokoknya pas lagi mental breakdown tuh gue sharing ini pengen ngebuka mata atau bikin orang-orang yang belum tahu atau orang-orang yang punya saudara atau pasangan yang pernah ngalamin mental breakdown cuman mereka nggak ngerti gimana ngadepinnya dan have no idea at all tentang mental breakdown, supaya jadi ya lebih ngerti yang dialamin sama orang yang lagi mental breakdown tuh sebenarnya apa sih. Dan kayak orang yang mental breakdown tuh ngerasa semuanya tuh jadi serba serem gitu loh, kayak pikiran-pikiran terekstrem yang negatif tuh ada di kepala gue. Terus gue ngerasa kayak gak ada orang yang bisa ngertiin gue, itu jadi oversensitif sampai tahap yang gue ngerasa not that I'm saying gue mau bunuh diri ya, cuman kayak gue mikir kalau gue mati cepet nih kayaknya lebih gampang deh, karena gak bakal ngerasain sakit yang kayak gini lagi gitu. Tapi karena gue udah beberapa kali dari dulu banget ngalamin banyak mental breakdown, gue tahu ini nih mental breakdown nih, ini bukan diri gue nih gitu. Makanya gue langsung minta bantuan, gue langsung hubungin dokter gue, I need help, I'm unstable, gue lagi unstable, gue butuh bantuan, gue butuh break, gue butuh off dari semuanya. Karena kalau orang yang lagi mental breakdown tuh kayak gak ada yang bisa bikin mereka excited, mau itu orang yang kita sayangin, kayak mau itu keluarga, mau itu pasangan, mau itu kerjaan yang kita cintain banget. Kayak nggak, orang yang mental breakdown tuh nggak punya kemampuan untuk ngerasa excited gitu loh. Kayak gue tuh lagi tenggelam, boro-boro ngelihat apa yang ada di atas permukaan laut tuh nggak mungkin kelihatan, orang gue aja masih tenggelam di bawah. Kayak gitu, gue tuh masih berusaha megap-megap buat ke atas, ke permukaan laut itu yang tempat gue tenggelam. Terus gue diajak untuk excited kepada sesuatu yang gue nggak bisa lihat karena dia ada di permukaan jauh di atas sana gitu. Jadi kayak nggak bisa. Sebenarnya sih kalau dari yang gue perhatiin, yang gue alamin, gue kan emang lagi di fase yang gue lagi nurunin jumlah obat-obatan yang gue konsumsi setiap malam, dan gue udah berhasil jalanin itu dari bulan Maret 2019. Maret
dan itu udah lewat lebih dari 8 bulan, 7 bulan gitu gue berhasil stabil. Cuman resikonya ya hal-hal yang tadinya tuh bisa gue cuekin, kayak tidur berantakan, makan asal-asalan, itu tuh gue jadi sensitif sama itu, dan gue jadi mau gak mau resikonya gue harus jaga itu bener-bener gitu loh. Terus misalnya kalau pas gue minum obat dulu, gue nggak akan tuh gampang sensitif, gampang bete sama orang, sebel sama orang. Tuh susah banget untuk sebel sama orang karena kan dibantuin sama obat untuk bikin perasaan kita sendiri jadi kayak baal gitu loh. Nah sekarang setelah obat gue turun, kalau gue nggak jaga makanan dan nggak jaga tidur dan olahraga yang mestinya bisa ngebantu gue stabil secara emosi, dan itu penting banget harus dilakuin. Nah ketika gue nggak ngelakuin, begitu ada trigger kayak argumen sama orang lain, perbedaan pendapat sama orang lain, gue tuh jadi bisa marah. Yang tadinya gue nggak pernah bisa marah selama bertahun-tahun, gue semua orang ngeliat gue kayak tenang aja, kayak dia tuh calm banget ya, dia tuh kayak she can keep it together, she is always stable. Tapi semua itu kan sebenarnya karena obat yang banyak yang gue minum. Ya udah, jadi kalau ditanya antisipasi tuh dari lifestyle sih semuanya itu. Kayak dari misalnya abis makan junk food aja, sekarang gue makan junk food gitu, abis itu tuh gue bisa ngerasain kalau gue tuh langsung kayak ngerasa nggak enak. Terus kayak beberapa jam kemudian tuh lebih sensitif, yang efeknya tuh kayak harus gue perhatiin karena kita kan cuek dan jarang peka sama diri sendiri kan. Tapi sekarang kalau gue perhatiin, coba deh catat gitu, kayak abis makan junk food atau abis kurang tidur, terus gue pernah nyatet. Oh sama satu lagi, downtime. Jadi gue emang dari dulu ya, dari umur 20 tahun gue tuh emang udah terbiasa ritme badan gue tiap jam 4 sore tuh kayak harus relax, harus istirahat. Dan semua orang, gak usah orang yang punya mental illness, itu tuh juga punya kayak gini-gini. Kayak gue nanya kan ke dokter gue, aneh gak sih dok, kayak saya tuh bukan ke dokter gue sih, gue punya kayak holistic healer gitu, kayak spiritual healer yang gue kontak sebulan 2 kali. Terus gue nanya sama dia, aneh gak sih kalau gue punya yang namanya downtime tiap hari jam 3 sampai jam 5. Sebenarnya sih jam 4, cuman gue karena kemarin lagi yang stable, gue jadi bikin 2 jam. Yang sebenarnya cuma dari jam 4 sampai jam 5, kayaknya itu udah gak apa-apa sebenarnya kalau gue jalani disiplin. Terus begitu si spiritual healer ini bilang, itu normal banget, sama aja kayak orang yang penulis buku, dia bangun jam 5 pagi dan dia baru dapat banyak inspirasi itu cuman kalau jam 5 pagi terus langsung nulis banyak. Atau enggak, kalau gue, dia bilang kalau gue baru dapat banyak inspirasi kreatif tuh jam 12 siang. Dan gue kalau udah jam 6 sore itu gue harus chill lah, entah gue minum teh, entah gue meditasi, entah apa. Semua orang tuh punya jamnya yang berbeda-beda. Karena downtime-nya tuh nggak dikasih waktu untuk gue istirahat, jadi banyak pikiran negatif. Tapi begitu gue udah break, kayak di mobil, diem, ngeluarin, terus kayak sendirian dulu, kan di jalan dari rumahnya temen gue itu ke rumah nyokap gue, kan gue sendirian sama supirnya, cuma dengerin lagu doang. Nah itu kan gue break kan. Nah itu kayak semua pikiran yang extremely negatif tadi tuh kayak hilang dan kayak nggak ada. Jadi gue kayak punya pemikiran, kalau next time gue lagi downtime terus gue punya pikiran negatif, gue nggak akan cerita itu ke siapa-siapa, karena setelah downtime-nya lewat, pikirannya bakal hilang. It's like kayak itu bukan gue. Jadi itu cuma akan bikin orang lain worry doang. Kadang butuh orang lain atau kayak orang ketiga yang lebih objektif, kayak orang tuanya orang yang lagi mental breakdown atau dokter, untuk ngasih tahu ke si faktor eksternal ini, kalau misalnya bentuknya orang, bahwa orang yang mental breakdown ini seriously sakit loh. Dari keluar emang kelihatannya kayak sehat, nggak kayak orang sakit demam, nggak kayak orang sakit kepala yang mukanya tuh lemes, kayak kelihatannya tuh baik-baik aja. Makanya orang tuh sering nggak percaya kalau kayak nggak kelihatan kalau nih orang nih lagi hancur. Jadi kalau dia sendiri yang ngasih tahu,
Kalau gue lagi mental breakdown nih, kalau orang yang ngedengerin emang udah ngerti dan pernah ngeliat langsung mental breakdown tuh kayak apa dan emang udah punya pengetahuan, mungkin dia akan lebih bisa nampung dan support. Lo lagi mental breakdown, terus lo ngerasa orang sekeliling lo nggak ada yang bisa ngerti keluarga lo, mau pasangan kayak even sampai konselor atau dokter aja tuh masih nggak bisa ngerti juga, nggak bisa bikin lo feel better. Pilihannya cuma dua, entah lo stay dalam keadaan depresi itu, atau lo milih harus bangkit, dan itu perlu kerja keras dan disiplin dan kengototan yang kuat banget, yang tinggi banget dari dalam diri lo sendiri. Jadinya gue kayak kemarin gue bisa ngeliat awalnya tuh gue yang tadinya nggak mampu ngapa-ngapain, bener-bener di rumah, dan gue tahu gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa berfungsi, meeting, mikirin kerjaan itu tuh kayak otak gue tuh kayak direm dengan kehengan gue. Terus gue bisa ngeliat tuh pelan-pelan tuh kayak dari awalnya nih gue di rumah doang, terus gue ngerasa at the same time gue bed rest, istirahat, tapi at the same time gue ngerasa terisolasi kayak, dan gue berusaha selalu untuk ngelakuin hal-hal yang menyembuhkan buat gue, yang healing buat gue, kayak gue ngerapihin kamar, barang-barang yang udah nggak kepake gue buang. Itu kan sebenarnya secara psikologis, secara energetik, itu tuh juga lo ngebersihin jiwa lo, barang-barang yang udah kotor, yang kayak gue tuh percaya orang ada kok, ada buku siapa namanya, Marie Kondo atau siapa, terus tentang tidying up, buku-buku gitu banyak yang ngejelasin juga kalau misalnya kita di kamar nih, makanya banyak pasangan yang bilang lo kalau udah nikah jangan pernah berantem di kamar, karena energi berantem lo tuh akan stay di kamar dan energi negatif itu tuh akan mengelilingi lo, stay terus, kecuali lo cleanse roomnya, lo bersihin kamar itu. Dan gue tuh kayak bersihin kamar, ngerapi-rapihin meja gue, ngebersihin, pakai literally gue lap-lapin barang-barang gue pakai tangan gue sendiri sambil gue pasang lagu-lagu favorit gue. Terus sambil gue rapi-rapihin, gue tuh kayak pakai intention, gue pakai niat di otak gue, cleanse this dan remove semua energi yang no longer serves me. Please cleanse this and remove energies that no longer serve me. Jadi kayak bawa pergi, keluarin dari sini semua energi yang pernah ada, yang negatif, yang gue udah nggak pakai lagi, yang udah nggak berguna buat gue dan nggak sehat buat gue. Please bring this room blessings and love and healing. Dan setiap gue lap barang gue sambil dengerin lagu, gue sambil ngomong itu. Sumpah itu gue bener-bener lakuin itu. Itu healing activity pertama yang gue lakuin sih, gue ingat. Dan gue lakuin itu selama 2 jam. Gila, gue kayak dapet boost energi gede banget. Gue happy banget. Gue ngerasa kayak gak cuman kamar gue doang yang bersih, tapi jiwa gue tuh juga kayak abis dilap gitu loh, kayak abis kayak disedot, di vakum gitu. Kayak jiwa gue tuh tadi banyak debunya dalamnya, cuman di vakum pakai vakum cleaner, terus jadi kosong, terus jadi bersih gitu. Gue ngerasa gitu banget, terus gue ngerasa lebih kuat, berenergi, lebih bisa interaksi sama orang, lebih bisa ngobrol gitu-gitu, pelan-pelan sih walaupun belum 100%. Udah, terus besoknya lagi gue inget kayak di kepala gue akan pay attention ke siapa orang-orang dalam hidup gue yang kalau gue lagi sama mereka tuh gue biasanya ngerasa capek atau enggak bete atau jadi kayak drain gitu loh, energinya kayak terkuras. Terus gue juga perhatiin siapa orang-orang yang ketika gue spend time sama mereka gue ngerasa kayak gue malah lebih tenang, lebih positif, lebih berenergi. Dan gue bikin list orang-orang itu siapa aja. Terus gue make a commitment with myself
gue akan spend more time sama orang yang lebih bikin gue ngerasa positif, dan lebih jarang semaksimal mungkin ngabisin waktu sama orang yang draining energi gue. Jadi kayak gue pengen nulis listnya, gue bikin listnya, terus gue bikin komitmen itu sama diri gue sendiri. Even cuman WhatsApp aja, itu gue akan lebih ngebatasin diri. Karena kayak gue dalam keadaan seperti ini, nggak harus dalam keadaan lagi mental breakdown, tapi gue ngerasa kayak gue mau ngelihat diri gue tuh sebagai seseorang atau sebagai bukan benda ya, sebagai sesuatu yang bernilai. Iya, kayak gue mau ngeliat diri gue kayak harta karun yang bernilai, yang gue nggak mau lagi toleransi ngebiarin vibe yang toxic masuk ke dalam radius berapa meter gue gitu. Kayak 10 meter dari gue radius negatif nggak boleh masuk. Radius negatif, vibe negatif nggak boleh masuk. Gue bener-bener ngejalanin itu. Jadi kayak kalau ada orang yang marah-marah depan gue, dan itu gue tanpa sadar gue udah ngelakuin itu beberapa tahun terakhir, tapi kadang-kadang ada yang gue biarin masuk gitu loh. Nah itu gue harus lebih jaga lagi, karena gue mau ngeliat diri gue sebagai yang gue pantas terima, ya yang uplifting dan bikin energi gue makin besar aja. Dan kalau lo lagi depresi, itu salah satu ciri-cirinya adalah lo tuh nggak mau bangun tidur. Kayak lo mau di kasur aja dan lo nggak mau bangun, karena lo takut ketika lo bangun lo akan ketemu sama otak lo lagi. Lo akan ketemu sama pikiran-pikiran yang serem banget yang ada di kepala lo, yang kalau lo tidur lo tuh lupa gitu loh. Jadi kayak lo nggak suka bangun tidur, kayak lo pengen tidur terus aja. Gue tuh bisa nunda bangun gue sampai 2 jam. Gue tidurin lagi, padahal itu nggak boleh kayak gitu sebenarnya kata dokter gue. Kalau udah ngerasa bangun ya bangun gitu. Cuman karena gue nggak mau menghadapi ya thoughts di kepala gue itu. Terus sempet gue setelah yang tadi, yang hari kedua kan hari healing activity pertama kan yang beres-beres kamar. Terus yang kedua yang listing orang-orang yang bikin gue ngerasa lebih positif. Terus gitu, abis itu gue sempet down lagi. Ketika gue ngapain? Gue pijet. Padahal kan pijet harusnya healing. Sumpah, jadi pijet nih. Terus kan di pijet itu kan gak ada lagu, gak ada apa-apa ya. Nah itu gue ketemu lagi sama pikiran-pikiran negatif di kepala gue. Itu 1 jam pijet. Rasanya gue kayak, men, gue pengen banget keluar dari sini. Karena gue tuh kayak dipaksa kayak ke penjara, harus satu ruangan penjara sama si hantu negatif yang dia tuh bertengger di otak gue, dan gue harus dengerin ocehan dia selama 1 jam. Dan gila sih, setelahnya kayak abis gue pijet, gue keluar, gue nonton videonya Brandon Burchard tentang judulnya How to Reprogram Your Mind, How to Have Positive Thinking. Terus gue dapet kayak inspirasi dan kekuatan banget, dan gue dapet revelation banget, kayak wahyu, tau gak sih, kayak dapet gitu, kayak dapet ide yang gila banget bahwa suara-suara di kepala gue tuh bukan gue. Itu tuh kayak yang tadi gue bilang, dia tuh kayak hantu, bukan hantu kali ya, apa sih namanya, roommate, tapi orangnya negatif banget gitu. Dan dia tuh berisik banget di kepala gue, dan gue sadar salah satu alasan gue depresi adalah karena gue membiarkan si roommate bacot negatif itu tuh ngomong terus, dan gue dengerin dia terus. Dan gue nggak cuma dengerin dia, gue nurutin dia. Ketika dia nyuruh gue untuk berpikir gue yang salah, gue yang cupu, gue yang negatif, gue yang lemah, gue tuh percaya sama dia. Jadi gue ngasih makan dia terus gitu loh, sampai dia jadi makin menguasai gue. Dan gara-gara itu gue jadi ngerasa, damn, kalau gue bisa menciptakan mental breakdown yang begitu kuat buat diri gue sendiri, berarti gue juga punya power untuk menciptakan kebangkitan yang besar banget buat diri gue sendiri juga. Dan gue langsung abis pulang dari tempat pijat itu, abis gue nonton video itu di mobil, gue langsung kayak nulis semua hal yang nguatin diri gue, yang itu datangnya dari hati gue sendiri. Kayak misalnya
ya itu tadi, gue cuma mau hangout sama orang-orang bikin gue ngerasa positif. Terus kayak I am my own rescue, gue adalah penyelamat nomor 1 buat diri gue sendiri. I am my true hero. Dan gue sadar gue nggak bisa bergantung sama siapapun, gue nggak bisa bersandar sama siapapun, karena semua orang di luar sana, mau mereka punya mental illness mau enggak, semua orang tuh nggak ada yang bisa kita bergantung gitu loh ke mereka, karena semua orang tuh busy saving themselves, which is normal, which is itu human, bukan sesuatu yang mesti bikin kita kecewa. Kayak lo bilangnya gue bisa berpegangan sama lo kalau gue lagi down, tapi lo gue telepon pas gue lagi hancur banget, lo nggak ngangkat, misalnya kayak gitu. Kayak itu sesuatu yang akhirnya gue terima gitu loh. Yang tadinya gue kayak kecewa sempet karena punya teman yang kayak gitu, tapi gue jadi mikir everybody is busy trying to save themselves, dan ya udah, orang yang paling bisa bikin lo bangkit adalah diri lo sendiri. Dan gue mau jadi hero itu buat diri gue langsung mikir gue mau bikin tulisan-tulisan lagi, dan gue mau print backgroundnya semua gue yang bikin pakai warna-warna segala macam. Terus gitu gue pengen bikin tulisannya, terus gue mau tempel di tembok gue supaya gue bisa lihat tiap hari. Dan itu emang bener sih, itu kayak the most powerful help yang bisa akhirnya bikin gue sampai punya tenaga terus untuk hari ini untuk syuting lagi dan sharing ini. Walaupun gue masih ngerasa agak goyang gitu ya, karena kayak baru bangun gitu, kayak rasanya tuh kayak baru bangun secara jiwai. Tapi iya, the best help is the help from within. Itu yang gue rasain, self healing. Gila sih. Terus kayak ada aja pas gue baru mau nulis semua tulisan-tulisan positif itu, sempat lagi ada kayak trigger nyebelin lagi gitu, karena gue lagi sensitif kan, walaupun gue lagi kreatif banget, tapi at the same time karena gue capek dengan otak gue yang tadinya negatif itu, gue jadi sensitif. So ada kayak trigger negatif dari seseorang dalam hidup gue lah di WhatsApp gitu, itu bikin gue bete sampai gue marah banget, sampai gue nangis. Dan gue kayak ngerasa gila, gue baru dapet ide sebesar ini buat nge-heal diri gue sendiri, terus lo harus ngancurin hari gue. Tapi gue ngotot, gue sambil nangis, gue tulis, tiba-tiba datang, tau gak lo? Datang nggak tahu dari mana kreativitas di kepala gue, terus gue nulis kayak kalau diri kita tuh terdiri dari banyak part. Ada si broken, ada si powerful, ada si champion, ada si painful, ada si serenity, ada si peaceful. Kayak dalam diri kita banyak part sebenarnya. Ini tuh kayak ada salah satu dalam ego state therapy, ada ilmu yang ngajarin kita tuh banyak part dalam diri kita, dan kayak semua part itu tuh ada yang positif, ada yang negatif, tapi semuanya tuh ada buat ngebantu kita sebenarnya, buat bikin kita balance. Jadi nggak ada yang jahat gitu loh. Terus ada satu part yang muncul, terus gue depan meja, gue sambil nangis, gue ngotot, gue mau nulis, dan gue tulis kayak part diri gue namanya champion. Kayak gue tulis champion ini lagi keluar banget, dan apa yang mau dia sampein ke gue sekarang, itu gue tulis semua. Dan itu gue tulis sampai 2 lembar. Dan yang aneh pas gue nulis itu kan sesuatu yang positif dan kuat banget, yang audionya gue share kalau itu. Pas gue nulis itu, gue tuh ngedengerin lagu as the background. Lagunya tuh lagu yang orang desperate, sedih, hancur. Jadi kayak polaritas gitu loh. Kayak lagu yang mestinya kan kalau sesuatu yang positif kita dengerin sesuatu yang positif juga, tapi ini enggak. Yang gue dengerin itu sesuatu lagu yang bikin orang hancur, yang bikin orang nangis, tapi yang keluar pas gue nulis sesuatu yang kuat banget, kayak kontras kebalikannya gitu. Dan gila, itu tulisan The Champion itu akan gue kasih musik, terus gue mau dengerin entah tiap hari atau tiap kali gue lagi lupa, tiap kali gue lagi down, tiap kali gue lagi lupa kalau inner strength, kalau self healing itu datangnya dari diri gue sendiri, dan itu adalah self healing terbesar dan terkuat. Gue ngomong
sih, kayak gue tuh baru dapet inspirasi banget yang ini tuh jarang banget. Gue lagi di tengah-tengah mental breakdown. Gue tuh kayak pengen, gue nggak mencoba ngasih tahu selalu ke siapapun itu kalau gue ini lagi lemah, gue ini lagi butuh bantuan. Please lihat gue lagi jadi orang yang kecil sekarang. I'm not the bigger person now. Bukannya gue lagi mau play victim, tapi gue lagi nggak punya kemampuan untuk be the bigger person. So please allow me at this moment to be the smaller one yang lagi sesak nafas nih dan lagi butuh bantuan. Jadi jangan ajak gue debat kayak gue orang yang lagi sehat. Dan gue ngomong gitu. Dan gue dapet inspirasi, dan dengan lo tadi ngomong semua itu, lo tuh ngerusak momen yang gue udah dapetin. Tapi gue ngomong dalam hati gue, tapi gue gak ngomong ke dia sih. Tapi gue ngomong dalam hati gue kayak gue akan build up lagi moodnya, mau sesakit apapun itu, pokoknya gue akan build up lagi. Gue gak tau gimana caranya. Dan itu mission gue langsung taruh HP, gue matiin, gue langsung nulis aja terus, langsung keluar yang The Champion itu. Dan itu salah satu yang sesuatu yang capek banget tapi helpful justru, tapi berat, tapi harus kita lakuin sebagai seseorang yang punya mental illness atau ngalamin mental breakdown. Itu capek minta ampun, tapi kita harus komunikasiin yang kita alamin ke orang-orang terdekat kita, ke keluarga, ke pasangan, ke rekan-rekan kerja kita. Kayak kasih tahu ke mereka, dikomunikasiin yang kita alamin tuh ini, cara ngatasinnya tuh gini, yang gue rasain kalau ini gini, yang gue rasain kalau ini gini gitu. Dan kasih tahu kalau lo lagi sanggup ketika lo lagi nggak sanggup, especially orang yang udah terbiasa ngejalanin hidupnya nggak pernah berani nolak atau say no. Dan itu gue tuh brought up dari kecil sampai gede, kayak semua yang ditumpahin dalam hidup gue iya gue jalanin aja. Semuanya tuh serba gue setujuin gitu loh. Biasanya kan orang takut ya, dianggap aneh lah, dianggap kayak lo tuh susah ya baru gini, takut dijudge. Tapi gue mau jadi fighter dalam menjaga well-being gue dengan cara, kalau ada orang yang salah paham, gue akan jelasin ke mereka yang gue alamin tuh ini, jadi gue gini. Jadi kayak bikin orang lain ngerti gue itu siapa, kebutuhan gue itu apa. Kayak balik lagi kayak yang gue selalu bilang, tanggung jawab gue kalau orang lain salah paham soal gue. Tanggung jawab gue kalau orang lain jadi manfaatin gue. Karena gue yang nggak pernah stand up for myself, karena gue yang nggak ngejaga diri gue, dan gue nggak pernah cerita ke orang-orang terdekat gue tuh sebenarnya gini loh, gue tuh sebenarnya gitu loh, tanpa menyalahkan siapa-siapa ya. Jadi dan capek banget kayak, dan satu lagi kadang-kadang kalau kita lagi mental breakdown tuh kita suka kayak ngerasa kita yang paling bener aja, padahal yang kita lakuin tuh salah. Kayak kita nggak punya kemampuan untuk mikirin orang lain kan, padahal orang lain juga punya bebannya sendiri, juga punya masalahnya sendiri. Kadang-kadang kita ngerasa yang harus dibantu tuh cuman kita doang. Dan ketika lagi mental breakdown, gue tuh suka kayak bukan maksa, kayak jadi ngingetin diri gue lagi kayak nggak cuman gue doang yang susah. Dan itu berat banget. Marsha, I'm not letting you go through your hardships alone. I am the champion in you. I am the strength, the unstoppable, empowering, invigorating force you forever have within. The broken madness, the slammed doors, the glass windows and mirrors you ever wish to break but can't. The real powerful pain ruling your mind and body are not as powerful as me. I am always here, and I'm one of your higher truths, besides love, serenity, and pureness in your heart. As the champion within, I'm ordered by God, a duty which I love to do and I'm very good at, which is acknowledging the strengths and higher truths you own inside and able to exude outside contagiously when you choose to hold my hand every time you fall. I'm not letting you fall. I am here everlastingly. A part of you that makes you shine bright
Not when you have won the battle, but during the downfall, you shine. Not at the end of the tunnel, but when you're still on the ride inside the tunnel, you shine. I am the fire that burns down defeat. I am the sun that shines and repairs all broken hopes. And I am the force that shoots you up to the universe and build your soul as a skyscraper. Nothing can conquer my faith. And I am the force in you that is able to create your future destiny. I am the strong muscle created since before the day you were born. You don't ask for my existence. I am given to you. I am instilled in the ocean of your galaxy of being. I am undeniably the winner you're looking for when you forget. I am the rescue you can count on anytime, any given day. I am strong. I am your fuel of resurrection. I transmute challenges into gold, and I transform destruction into a pair of golden wings attached on the back of your soul. And your choice with me is to only fly higher, nothing else. I love your smile. I love your bravery in being authentic. I love how you fight hard for your own sanity. I love your beautiful, empowering words, which flows genuinely out of your higher self. I love how you acknowledge the whites and the blacks in you. I love how you appreciate and hug the angels, and how you learn about and befriend the demons within you. I love how old and wise your soul is. I love your creativity. I love how adventurous you are. And I love your stubbornness in giving yourself a full cup of love, and how you insist on taking care of your well-being. I'm so proud of you, Marsha. You are the reason why I exist. I will not be here if it wasn't for you. If it weren't for your downfalls, your flaws, your illnesses, the harmful voices in your head, and the scars in the skin of your soul. I remember and admit each and every one of your sadness, madness, disappointments, and all of your unprocessed wounds you think you need to grieve over. There are so many of them, and I know the little Cha-Cha is scared. And allow me to also admit the fear she has towards life, others, towards her own head. Those voices, be friends with them, Marsha. They are not your foes. They are not your enemies. They are the demons looking for your validation, keeping you human, keeping you grounded, keeping you alive. They are your neutralizer. You cannot hate yourself because you're made of pure strength and light and love. I am the champion in you, reminding you through this letter that I am here. Again and again, I'm not accepting defeat.
unapologetically saying this. You are born a fighter. You are born a fighter. No matter how many knives you got stabbing you in your sanity and mental inner peace, no matter how many times you fall, you are finding yourself back up again, being better than all that you were, older in the age of your soul, more bright and beautiful in shining out your healing light. As a champion within you, I acknowledge with bravery and an open heart that that is the way life is. Sometimes everything feels right, and some other times everything falls into trembling pieces. Sometimes you sing India Ari's I Am Light, and sometimes your anthem is Stop This Train by John Mayer. But I have all the fuel to burn your rocket and fire you back up again. You may forget that you have me, but from now on, whenever you listen to this letter I write to you, you will be ignited. You will wake. After the house is burned down, after the door is shut, and even during the tears that are falling, I am winning. Again and again and again. With bravery, with loving pride, and with courageous, massive self-love, I declare to you, I am forever one big part of you. I am you. A champion. A champion. A champion is me. I am me.